Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang kami hormati, para peserta lomba yang kami banggakan, dan pemirsa JTV di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Reinhard Patipelohi Wompere kembali menyapa Anda dalam acara final lomba pidato tingkat siswa-siswi SMA dan SMK Sekota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan tema membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas. Langsung disiarkan dari Aula Auditorium Universitas Otto Geisler, Kota Raja, Jayapura. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Anak Dusun Papua dan Generasi Muda Papua untuk Hak Adat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Yadupa dan Gempa. Sebelum memulai dengan rangkaian acara kita pada siang hari ini, kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Bapak Cornelis Cornelao. Untuk waktu dan tempat disilakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Diberkatilah kami semua ya Allah oleh Kristus yang hadir di saat ini dalam kegiatan final lomba pidato yang diselenggarakan oleh Yadupa bersama-sama dengan kami semua. Kami percaya bahwa Allah akan memberkati kami dalam kegiatan yang akan kami lakukan. Kami berdoa bagi para peserta, Allah memberkati kehidupan mereka, berkati kami semua Tuhan, agar acara ini boleh berjalan seturut dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini, Allah pula memberkati kehidupan mereka, tugas tanggung jawab mereka, agar apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka kerjakan, itu berjalan seturut dengan kasih-Mu dalam kehidupan kami untuk mengembangkan pendidikan di tanah Papua yang berkualitas. Inilah kami Bapa, hadirlah dalam tempat ini dan berkatilah kami semua dalam acara ini. Demi nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Cornelis Cornelao yang telah membuka kita dalam doa pembuka pada siang hari ini. Para hadirin pemirsa sekalian, sebelum memulai lomba, saya akan memperkenalkan ketiga dewan juri kita yang gagah dan luar biasa pada siang hari ini. Untuk itu, ketiga dewan juri saya akan memanggil satu-satu dan mengambil tempat di depan. Dewan juri pertama kita, Bapak Orlando Seli, SPD. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Orlando Seli, SPD. Beliau selaku pakar dalam bidang bahasa dan sastra Inggris. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Orlando Seli, SPD. Dewan juri yang kedua, Bapak Albertino Imbiri Esos. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau selaku pakar dalam mewakili Dewan Adat Papua. Dan dewan juri ketiga yang sudah tidak asing lagi kita kenal, Bapak TH Cornelis Cornelao, SH. Kita berikan tepuk tangan yang mulia. Beliau dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada ketiga dewan juri kita yang sangat gagah dan luar biasa ini. Baik. Tidak mengurangi waktu kita lagi, para peserta sudah bersedia? Para peserta tingkat siswa-siswi SMA dan SMK Sekota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bersedia, siap? Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ketiga dewan juri yang terhormat, saya akan panggilkan peserta-peserta yang akan membacakan pidato pada siang hari ini. Dewan juri
para hadirin dan pemirsa sekalian di rumah, kita panggilkan peserta dengan nomor undian 1, Heavenly Brawen Morin dari SMA Negeri 3 Buper Jayapura. Berikan tepuk tangan buat. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang para hadirin sekalian. Nama saya Heavenly Brawen Morin dan saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Buper. Pada siang hari ini, saya akan berbicara tentang bahasa Inggris sebagai salah satu aspek penunjang pendidikan yang berkualitas di tanah Papua. Seperti yang kita tahu, semua yang kita tahu, pendidikan merupakan sebuah kekuatan yang dapat mengubah suatu peradaban atau masa depan sebuah bangsa. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas sangat dibutuhkan bagi anak-anak Papua untuk mengubah masa depan bangsa Indonesia, terutama tanah Papua. Agar pendidikan tetap berkualitas, ada pun beberapa aspek-aspek pendukung yang harus dipenuhi, seperti misalnya guru yang mengajar dengan baik dan tepat waktu, buku-buku yang masih lengkap di dalam perpustakaan, dan fasilitas atau ruang-ruang yang masih memadai dan masih dalam keadaan baik. Dan masih tentu banyak lagi. Tetapi dalam hal ini saya akan lebih membahas tentang bahasa sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia anak-anak Papua. Dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 pasal 22 ayat 1 mengatakan bahwa fasilitasi peningkatan tensi berbahasa asing bagi warga negara Indonesia dilakukan untuk mempercepat dan memperluas ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan meningkatkan kemampuan dan memperluas komunikasi antar bangsa. Bahasa Inggris adalah bahasa asing yang diutamakan di Indonesia dan merupakan salah satu dari berbagai media pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di tanah Papua. Kalau anak-anak Papua memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, maka mereka bisa berbagi informasi terkini tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Oleh karena itu, ada 4 kemampuan yang harus dimiliki agar kualitas sosial, inteligensi, dan emosi seseorang ditingkatkan dari hari ke hari. Saudara-saudara, mari kita melihat keempat kemampuan yang tadi saya maksudkan. Yang pertama, kemampuan berbicara atau speaking skill. Seseorang yang memiliki kemampuan berbicara yang baik, ia bisa membangun komunikasi lisan dengan berbagai orang di belahan dunia lain. Mereka bisa saling membagikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan IPTEX lewat telepon, WA, Skype, dan media elektronik lainnya. Komunikasi yang terus-menerus dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baik dan saling menguntungkan. Yang kedua, seseorang yang memiliki kemampuan mendengar atau listening skill yang baik, ia bisa mendapat banyak informasi IPTEX lewat media radio, lewat televisi, YouTube, dan film-film. Dan yang ketiga, orang yang memiliki kemampuan membaca, reading, yang baik, ia bisa mengakses berbagai informasi tulis lewat media massa yang ada di dunia nyata maupun di dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang mempunyai kemampuan menulis atau writing skill yang baik pula dapat menambah kreativitas mereka dalam menulis, seperti membuat blog atau sebuah cerita pendek. Dengan hal ini, mereka bisa menambah kosakata baru dalam bahasa Inggris yang sangat membantu. Dalam menulis juga, kita bisa membentuk karakter pendidikan kita dan tingkat intelektual. Sekolah-sekolah saat ini telah menerapkan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah yang membantu siswa dalam kemampuan baca tulis, numerasi, sains, finansial,
digital, literasi budaya, dan kewargaan. Ada seorang kakak alumni SMA Negeri 3 Buper yang bernama Billy Membrasar yang memiliki keempat kemampuan ini, sehingga ia kini telah menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Oxford di Inggris dan akan melanjutkan pendidikan S3-nya di Universitas Harvard di Amerika. Yang kedua, universitas ini dikenal sebagai universitas terbaik dan terkenal di dunia. Kalau kita memiliki kemampuan ketiga, kedua, dan keempat, maka kita bisa memperoleh informasi terbaru tentang ipteks melalui handphone yang ada di telapak tangan kita. Kita bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Secara pribadi, saya memiliki keempat kemampuan ini sejak saya SMP, sehingga saya telah menjuarai 4 lomba storytelling yang dilakukan di GKI di Tanah Papua di Sorong, dan yang dilakukan oleh program studi bahasa Inggris di kampus Uncen, yang dilakukan oleh kantor LPMP di Kota Raja, dan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua di Gor Cendrawasih. Saya yakin kalau saya bisa, pasti semua anak-anak Papua bisa. Saudara-saudara, pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memahami betul bahwa pengusahaan bahasa Inggris penting sekali dalam peningkatan sumber daya manusia di tanah Papua. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 58 Ayat 1 mengatakan bahwa selain dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua dalam semua jenjang pendidikan. Ini adalah perintah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga pada perguruan tinggi yang ada di tanah Papua. Namun dalam kenyataannya, hal ini tidak sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi. Sekolah-sekolah di seluruh tanah Papua banyak yang belum mendapatkan pendidikan bahasa Inggris yang baik. Bahkan di kota Jayapura, masih banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai guru bahasa Inggris, mulai dari jenjang SD hingga pada perguruan tinggi. Inilah yang membuat bahasa kedua, bahasa Inggris, yang pada semua jenjang tidak diterapkan. Dan inilah yang membuat keterlambatan sumber daya manusia anak-anak di tanah Papua. Nah, merujuk pada masalah yang saya sebutkan dan saya telah sampaikan, saya menyarankan kepada pemerintah untuk melaksanakan Perintah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 58 Ayat 2 agar membantu pendidikan yang berkualitas bagi sumber daya manusia anak-anak di tanah Papua. Salah satu kebijakan yang dapat diambil yaitu adalah membuat Perdasus atau Peraturan Daerah Khusus untuk pasal 58 ayat 2 agar pengajaran bahasa Inggris dapat dibiayai secara khusus di tanah Papua. Perdasus memakan waktu yang lama dalam pembuatannya. Maka dalam lingkungan keluarga juga dapat mendukung anak dalam peningkatan bahasa Inggris melalui tempat-tempat kursus yang telah tersedia. Misalnya ada Briton, ada Uncen, dan tempat-tempat kursus yang ada di tanah Papua. Karena banyak tawaran beasiswa dari Australia, Amerika, Inggris, dan beberapa negara lain, tetapi jika anak ini tidak mampu, maka peluang ini dapat hilang begitu saja. Dengan demikian, apabila kedua usulan ini dapat dilakukan, maka saya yakin dan percaya bahwa peran bahasa Inggris sebagai satu dari berbagai media pendukung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua dapat terwujud. Semoga dengan pidato saya kali ini dapat membangun Papua menuju pendidikan yang lebih berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih atas pengertiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Heavenly Brawen Morin dari SMA Negeri 3 Jayapura Buper dengan waktu yang tersisa 1 menit 12 detik. Sebagai pengetahuan pemirsa, Yayasan Anak Dusun Papua dan Generasi Muda Papua untuk Hak Adat telah melakukan lomba semifinal pada tanggal 24 Juni 2019 hari Senin kemarin di tempat yang sama dengan jumlah peserta yang terlibat dari 12 sekolah di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Baik.
Dengan tema membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas. Dewan juri yang kami hormati, para hadirin sekalian dan para pemirsa di rumah, kita saksikan peserta dengan nomor undian 02, Rehuel Haniel Yido Sire Moar dari SMA Negeri 1 Sentani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat para dewan juri dan hadirin sekalian, serta teman-teman dan penonton di rumah yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Rehuel Hananiel Yido Sire Moar atau biasa dipanggil Rehuel. Saya menempuh pendidikan di salah satu sekolah negeri yang berada di Kabupaten Jayapura, SMA Negeri 1 Sentani. Tujuan saya berdiri di tempat ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertemakan membangun Papua melalui pendidikan yang berkualitas. Papua merupakan provinsi terluas yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Sumber daya alamnya yang melimpah disertai keanekaragaman suku dan bahasa menjadikannya sebagai daerah yang dibanggakan. Namun, kekayaan dan keragamannya tidak menjadikan Provinsi Papua sebagai daerah yang maju. Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang kurang diupayakan dan juga kurang maksimal. Pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan penting lainnya menjadi hal yang menghambat Provinsi Papua dalam kemajuannya. Menurut data yang dihimpun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, sebesar 25,8% penduduk Papua yang berusia 15 sampai 59 tahun masih buta aksara. Angka tersebut amatlah jauh dibanding rata-rata nasional yang hanya sebesar 2%. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Papua masih perlu banyak berbenah, terutama dalam hal pendidikan. Mengapa hal demikian terjadi? Dewan juri yang saya hormati, permasalahan pendidikan di Provinsi Papua dilatar belakangi oleh berbagai hal. Sebut saja kurangnya tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang kurang memadai sehingga menjadi hal yang menghambat Provinsi Papua dalam pendidikannya. Akan tetapi, hal yang selama ini secara sadar maupun tidak sadar berkontribusi dalam melambatkan laju pendidikan, yaitu kurikulum dan metode belajar yang tidak sesuai. Seperti yang kita ketahui bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengimplementasikan kurikulum 2013 untuk diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 sendiri memiliki 4 acuan penilaian. Acuan pengetahuan, acuan keterampilan, acuan sikap, dan juga perilaku. Selain itu, materi pembelajarannya juga disesuaikan dengan standar internasional, sehingga pemerintah bertujuan agar dapat menyeimbangkan pendidikan dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Kurikulum 2013 merupakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda dalam menghadapi era globalisasi. Pendidikan yang berbasis internet dan bahasa asing membuka peluang bagi para generasi muda untuk memperoleh informasi seluas-luasnya. Termasuk di daerah perkotaan besar Papua, kurikulum ini dapat diterapkan seiringan dengan fasilitas yang memadai. Akan tetapi, di daerah pedalaman Papua, kurikulum ini belum dapat diterapkan secara maksimal. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang terbatas jumlahnya. Seperti yang kita ketahui, Papua memiliki lebih dari 200 bahasa daerah, dan tidak semua wilayah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
sehingga mengharuskan para guru untuk menerjemahkan materi pembelajaran ke dalam bahasa daerah yang digunakan oleh para murid di wilayah tertentu. Dan hal ini tentunya memberatkan guru dan murid sebagai penyalur dan juga penerima pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah serta instansi pendidikan harus berperan dalam mengembangkan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan daerah tertentu. Hadirin sekalian serta teman-teman di rumah yang saya kasihi, metode belajar yang diterapkan di daerah perkotaan belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pendidikan di daerah terpencil yang masih bergantung dengan alam. Selain ruang kelas, lingkungan sekitar juga menjadi tempat di mana kegiatan pembelajaran informal berlangsung. Anak-anak pedalaman tidak hanya belajar menggoreskan pena di atas kertas, tetapi juga mereka mempelajari pola hidup yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Metode belajar yang tepat dapat membantu dalam mengoptimalkan potensi anak-anak pedalaman Papua dengan pendidikan yang berbasis kebudayaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 44 menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua berkewajiban dalam melindungi hak kekayaan intelektual orang Papua, termasuk tarian, musik, bahasa, serta kebudayaan daerah lainnya. Kebudayaan daerah yang merupakan identitas serta jati diri daerah perlu untuk dilestarikan melalui pendidikan yang kontekstual. Kerjasama di antara pemerintah beserta seluruh lapisan masyarakat perlu untuk dioptimalkan dalam mengembangkan potensi setiap peserta didik, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di daerah, melalui metode belajar yang tepat dan juga sesuai. Membangun Papua melalui pendidikan yang berkualitas merupakan tujuan dan impian kita bersama. Tenaga kependidikan yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan terlebih penting metode belajar yang tepat perlu untuk diwujudkan, supaya Provinsi Papua dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mendukung pembangunan Papua di semua aspek kehidupan. Tidak ada kata terlambat untuk perubahan dan tidak ada kata lelah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Saya percaya beberapa tahun ke depan kita akan melihat Papua yang maju dan terbebas dari kebodohan. Oleh karena itu, marilah kita semua bergandengan tangan dalam berperan aktif meningkatkan kualitas pendidikan untuk membangun Papua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di telinga saudara sekalian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Rahuel Hananiel Yido Siremoar dari SMA Negeri 1 Sentani dengan tersiksa waktu 1 menit 28 detik. Tema yang sangat luar biasa pemirsa dan para hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini, membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas. Dewan juri yang kami hormati dan pemirsa sekalian serta para hadirin yang hadir pada siang hari ini, kita panggilkan peserta dengan nomor undian 3, Gloria Stefani Marta Palo dari SMA Negeri 3 Sentani. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang saya kasihi. Sebelum saya berpidato, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gloria Stefani Marta Palo,
asal sekolah SMA Negeri 3 Harapan. Hadirin yang saya hormati, saya akan membawakan pidato dengan judul Membangun Masa Depan Papua Melalui Pendidikan yang Berkualitas. Selama lebih dari 1 dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fantastis itu gagal menjamin distribusi yang merata di seluruh Nusantara. Sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik. Hadirin yang berbahagia, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun ajaran 2017-2018 terdapat 117.529 siswa sekolah dasar dan 39.529 siswa sekolah menengah atas di Provinsi Papua Barat. Sementara di Provinsi Papua terdapat 336.644 siswa SD dan 94.897 siswa SMA. Sepintas, angka itu tampak menjanjikan. Sayangnya, fakta yang ada di lapangan jauh dari sekedar angka. Kondisi ekonomi, budaya, dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak, atau banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Hadirin yang berbahagia, data BPS menyebutkan Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara provinsi di Indonesia. Dalam laporan Indeks Pembangunan atau Human Development Index atau HDI 2015 sampai 2018, Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55. HDI mengukur pencapaian rata-rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur diantaranya adalah kesehatan hidup, harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Hadirin yang berbahagia, rakyat Papua yang tinggal di kota-kota besar tidak akan mempertanyakan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Hal yang berbeda terjadi di wilayah pedesaan dan pedalaman. Terbukti kurikulum 2013 sehingga anak-anak sulit, dan program literasi yang ada sangat mempengaruhi jalan proses belajar. Mengapa? Karena kurikulum 2013 dan program literasi mungkin berlaku di kota besar saja, sedangkan di desa dan pedalaman tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Banyak sekolah-sekolah tidak menjalankan kurikulum 2013
sehingga sulit mengikuti aturan tersebut, juga gurunya. Membaca, menulis, itu pun sangat sulit bagi mereka, sebab dialek mereka sangat mempengaruhi. Di sana, mereka tak bisa sekolah karena mereka harus bekerja membantu orang tuanya. Pandangan konservatif yang melihat pendidikan adalah hal yang tidak penting dan keengganan untuk bekerja menyebabkan banyak rakyat Papua yang meninggalkan kawasan urban. Banyak masyarakat Papua yang malas bekerja. Mereka terlalu nyaman hidup dari mendayagunakan sumber daya alam di sekitar. Masyarakat lokal kerap mabuk-mabukan dan tidak peduli pada pendidikan. Inilah kenapa mereka sering kalah saat berkompetensi dengan orang dari luar Papua dan memutuskan kembali ke pedalaman. Data dari United Nations Children Fund atau UNICEF menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka di pedalaman. Sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah. Hadirin yang berbahagia, kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang menyulitkan warga Papua untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah-sekolah di kota-kota besar di Papua mungkin tak memiliki kesulitan yang sama dengan yang dialami sekolah-sekolah di pedalaman. Namun, masih ada persoalan lain yang menghalangi perkembangannya. Bahkan di SD ABLS 1 yang bebas biaya, banyak siswa yang tidak mendapatkan pendidikan layak. Tak hanya kualitas guru yang mengkhawatirkan, tapi juga kondisi infrastrukturnya. Gedung yang dibangun di era 70-an butuh direnovasi. Meski begitu, secerca harapan kerap muncul di tengah situasi yang sulit di daerah Pegunungan Mamit di Tolikara. SD Lentera Harapan masih berdiri untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan gratis untuk warga lokal. Dipimpin oleh Laura Elizabeth Panggabean, sekolah ini bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang merata untuk seluruh anak-anak di kawasan pedesaan yang miskin. Awalnya, masalah yang dihadapi Laura dan relawan guru lainnya di Mamit bukanlah standar hidup yang rendah atau betapa terpencilnya desa itu. Kendala utama mereka adalah bahasa. Saat para siswa datang untuk pertama kali, mereka belum bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, sebab mereka hanya berbicara dalam bahasa lokal mereka, bahasa Lani. Dengan bantuan dari misionaris, relawan dari Mission Efficient Fellowship atau MAF, para siswa tersebut mulai mendapatkan pendidikan formal dan informal. Sekolah Lentera Harapan secara perlahan mengajari warga Mamit soal pendidikan dan juga kebersihan, mulai dari penggunaan toilet hingga mencuci tangan sebelum makan. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini dibutuhkan untuk membangun akses pendidikan di kawasan pedalaman seperti Mamit. Rakyat Papua yang berhasil mendapatkan pendidikan layak harus kembali ke kampung halamannya dan berbagi pengetahuan mereka. Pendidikan adalah cara mengubah bangsa, masa depan Mamit secara khusus, juga Papua secara umum. Untuk itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Waktu telah habis. Demikian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah pada Gloria Stefani Marta Palo dari SMA Negeri 3 Sentani, Kabupaten Jayapura. Membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas.
Kita akan menyaksikan peserta dengan nomor undian nomor 4. Dewan juri yang kami hormati, para peserta, hadirin dan pemirsa yang kami banggakan. Inilah dia penampilan peserta dengan nomor undian 04, Zena Janatin Rosyati Wayoy dari SMA Negeri 2 Jayapura. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wanyambe. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pendamping, dan semua teman peserta lomba pidato yang saya kasihi. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul di hari ini untuk melaksanakan lomba pidato tingkat sekolah menengah atas dengan tema membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas. Secara umum, pendidikan adalah suatu proses usaha dalam mendewasakan diri setiap manusia untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya sehingga menjadi seseorang yang terdidik. Pendidikan dimulai pertama kali dari lingkungan keluarga, yaitu informal. Lalu dia mulai masuk ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang pendidikan yang kita sering sebut dengan formal. Karena pentingnya kata pendidikan itu sendiri, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1 dan 2 berisi tentang pengertian pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri dan pendidikan nasional yang harus berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berdasar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan perubahan zaman. Salah satu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas pendidikan. Banyak upaya yang telah dilakukan, baik dari pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru dalam pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan lain sebagainya. Namun, kriteria pendidikan yang berkualitas tersebut masih belum bisa dipenuhi di Papua karena adanya permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan di Papua. Judul pidato saya adalah pendidikan yang kehilangan jati diri. Mengapa pendidikan yang kehilangan jati diri? Saya merangkumnya dalam dua bagian penting. Yang pertama adalah permasalahan umum. Permasalahan ini dialami secara merata pada setiap tingkat pendidikan, baik TK, SD, SMA, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Yaitu meliputi, pertama, akses sarana dan prasarana yang tidak memadai. Yang kedua, perbedaan yang signifikan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta yang berdampak pada kualitas tenaga pendidik yang tidak merata pada setiap sekolah. Yang kedua, metode pengajaran yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya kreativitas dan inovatif peserta didik maupun tenaga pendidik. Yang keempat, pengaruh lingkungan baik formal maupun informal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Seiring berjalannya waktu, di tanah Papua mengenal ajaran agama, baik Kristen maupun Katolik. Mereka membangun sekolah, mereka membangun asrama, dan hal tersebut menjadi salah satu contoh di mana mereka menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi suatu kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan saat ini di Papua. Sesuai dengan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2017 hanya 70% sekolah di Indonesia yang memenuhi standar pendidikan yang layak. Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama, bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua, alat pelajaran. Dan yang ketiga adalah media pendidikan. Yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah, apa yang harus dilakukan agar orang Papua tidak kehilangan jati dirinya? Solusinya yang saya berikan untuk permasalahan umum, yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan adanya ruang kelas, ruang laboratorium, ruang kesenian, keterampilan, fasilitas olahraga. Contoh konkretnya, sekolah adalah tempat untuk mendidik dan mempersiapkan siswa menjadi seseorang yang kelak mampu mempunyai masa depan dan jati dirinya yang baik. Untuk itu, sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman, aman, tenang, bersih bagi siswa. Yang kedua, sekolah juga harus memiliki tenaga guru yang tidak hanya profesional pada bidangnya sendiri, tapi dia memiliki kemampuan interaksi yang baik terhadap siswanya, baik dari sikap, cara berbicara, penampilannya, agar menjadi contoh teladan bagi siswa itu sendiri. Dan yang ketiga, sekolah juga harus menyediakan tempat dan sarana yang memadai bagi siswa yang memiliki kemampuan seperti kesenian, olahraga, dan lain-lain. Komponen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama mencangkup lahan. Lahan harus memiliki sertifikat. Dan yang kedua adalah ruang. Ruang yang terbagi dari ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Yang ketiga adalah perabot. Perabot yang terdiri dari perabot pendidikan, perabot administrasi, dan yang ketiga adalah perabot penunjang. Yang keempat adalah ketersediaannya alat dan media pendidikan, seperti buku atau bahan pelajaran, internet, dan wifi. Kedua, solusi untuk permasalahan adat atau lokal. Muatan lokal yang harus menunjukkan jati diri orang Papua itu harus ada dalam mata pelajaran, baik itu pokok maupun ekstrakurikuler, sehingga ada mata pelajaran yang meningkatkan bahasa daerah di Papua. Di mana sekolah itu dibangun harus ada bahasa daerah untuk pendidikan tersebut. Ada bahasa daerah seperti Sentani, Genyem, Sarmi, dan lain sebagainya. Ada pendidikan seni rupa, ada mata pelajaran seni tari, ada juga mata pelajaran seni musik. Yang kedua, pemerintah perlu mengembangkan sekolah tinggi budaya di Papua sehingga lulusannya dapat menjadi tenaga pengajar yang mahir dan kompeten di bidangnya. Seperti yang tadi saya bilang, ada guru mata pelajaran bahasa, lalu ada seni rupa, tarian, dan juga ada seni musik. Yang ketiga, ketersediaannya sarana dan prasarana yang memadai, baik itu dia dalam bidang materi di sekolah atau materi-materi tentang materi ekstrakurikuler, itu harus ada dalam pelajaran di sekolah. Yang keempat, adanya pengembangan bakat dan potensi diri. Yang kelima, bahasa daerah yang harus menjadi suatu keterbiasaan, setidaknya 5-10 kalimat per hari. Yang keenam, meningkatkan kehidupan agama dengan adanya toleransi. Yang ketujuh, penyelenggaraan upacara-upacara adat dan budaya ketika ada festival-festival besar. Berikutnya, makanan pokok yang diangkat dalam dunia kuliner. Yang berikutnya adalah tempat-tempat wisata dan budaya yang dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang perekonomian yang ada di Papua. Contoh konkretnya adalah sekolah harus mampu mendidik siswa memiliki iman dan kasih dalam kehidupannya. Papua harus mencetak tenaga pendidik di bidang kesenian Papua untuk ditempatkan di setiap sekolah guna mengajarkan pelajaran tentang adat istiadat, budaya, kesenian, dan lain sebagainya. Sehingga setiap siswa mampu memahami dan mengenal Papua itu lebih baik. Tidak hanya tersisa gelar atau namanya saja.
generasi Papua harus menjadi generasi yang tidak hanya pintar di bidang pemerintahan dan birokrasi, namun juga dalam bidang olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Pentingnya membangun pendidikan di tanah Papua saat ini tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita tabur hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa depan. Bukan hanya pemerintah saja yang dapat mengembangkan pendidikan yang berkualitas di tanah Papua, tetapi setiap diri kita juga dapat mengembangkannya. Dengan sadarnya tentang pendidikan dapat menciptakan generasi yang akan membangun negeri ini menjadi lebih baik. Sekian pidato dari saya. Saya berharap pidato ini dapat memotivasi dan bermanfaat bagi kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wanyambe. Terima kasih kepada Zena Janatin Rosyati Wayoy dari SMA Negeri 2 Jayapura dengan waktu yang tersisa 10 detik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi kepada ketiga dewan juri kita yang luar biasa membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas. Pemirsa, para hadirin dan dewan juri yang kami hormati, peserta terakhir, peserta nomor undian 5, Cindy Christine Litai dari SMA YPPK Taruna Bakti. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Shalom, salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kebaikannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Secara umum, pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri peserta didik. Hadirin yang saya hormati, kualitas pendidikan di Papua tidak tertinggal dibandingkan negara lain. Hanya saja sistem pendidikannya yang belum merata di Indonesia Timur, khususnya Papua. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa seiring berjalannya waktu, perkembangan pendidikan di Papua semakin maju, mulai dari adanya jalanan dan dibangunnya sekolah asrama di beberapa daerah pedalaman. Kita tahu bahwa pendidikan menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, setiap manusia harus memperoleh pendidikan. Bagaimana bisa pendidikan melahirkan manusia berkualitas jika pendidikan itu sendiri belum berkualitas? Dalam manifesto Dewan Adat Papua Butri ketiga menyatakan bahwa seluruh pelaku pembangunan wajib mengakui, menghargai, menghormati, dan menjamin hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Salah satu hak dasar masyarakat adat Papua ialah memperoleh pendidikan. Pasal 56 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua tertulis bahwa pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua. Dan setiap penduduk Provinsi Papua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Secara garis besar, ada dua persoalan dasar pendidikan yang perlu diperhatikan di Papua, yaitu ketersediaan guru di pedalaman yang tidak merata dan pembangunan pendidikan yang tidak terintegrasi dengan kontekstual budaya Papua. Banyak guru yang menunjukkan dedikasinya yang lemah untuk mengajar di daerah pedalaman. Dan banyak juga guru yang tidak hadir sehingga mengganggu proses pembelajaran. Kurikulum sekolah yang tidak relevan dengan konteks lokal juga memengaruhi pembelajaran.
Banyak siswa yang tidak mengerti karena objek pembelajaran yang digunakan mereka tidak tahu karena tidak sesuai dengan kegiatan sehari-hari mereka. Pendidikan yang berkualitas diperoleh ketika kegiatan belajar dan mengajar saling berhubungan. Pengajaran harus memengaruhi pembelajaran dan pembelajaran harus memengaruhi pengajaran. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kegiatan pengajaran lebih dari sekadar memberitahu dan kegiatan pembelajaran lebih dari sekadar mendengarkan. Kriteria pendidikan yang berkualitas bersifat kompleks karena menyangkut banyak variabel yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Kriteria pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari komponen-komponen seperti siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, serta proses belajar mengajar. Mengetahui kendala yang menghambat perkembangan kualitas pendidikan di Papua, pemerintah setempat harus mempertimbangkan mekanisme yang paling tepat untuk membuat guru memiliki tanggung jawab terhadap peserta didik. Salah satunya dengan membekali guru pembelajaran lintas budaya dan kontekstual, serta memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan profesionalitas. Adapun 9 program Pak Jokowi dan Yusuf Kala yang dikenal dengan nama Nawacita. Pada poinnya yang ke-8, pendidikan dituntut untuk merevolusi karakter bangsa. Pendidikan berbasis karakter membentuk manusia menjadi lebih baik, namun harus sesuai dengan budaya setempat. Untuk itu, pendidikan karakter sesuai budaya dikembangkan menjadi pendidikan berbasis kearifan lokal. Hal ini pun dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pendidikan yang tidak terintegrasi dengan kontekstual budaya Papua. Pendidikan berbasis kearifan lokal bertujuan agar peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Pendidikan berbasis kearifan lokal diharapkan agar siswa tidak hanya mampu mengatasi teori-teori kehidupan dalam masyarakat, namun juga mampu mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk amalan nyata yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Kearifan lokal dapat digunakan guru ketika proses belajar mengajar agar menghidupkan suasana belajar yang cocok dengan kontekstual Papua. Para guru bisa mengganti objek pembelajaran sesuai dengan kearifan lokal. Contohnya, ketika pelajaran bahasa Indonesia mengenai bermain drama, siswa bisa diminta untuk memainkan drama melalui salah satu cerita rakyat Papua. Pada pembelajaran fisika tentang kalor, siswa bisa diajarkan bagaimana rumah adat suku Dani dapat mengantisipasi temperatur udara yang sangat dingin. Pada pembelajaran seni budaya tentang tari, siswa bisa diminta untuk membawakan tari Yospan, dan lain sebagainya. Hal ini pun mempermudah siswa untuk memahami pembelajaran, karena objek yang digunakan dalam pembelajaran diambil dari kegiatan sehari-harinya. Namun, bila guru tidak menggunakan kearifan lokal dan hanya mengajarkan secara umum, hal ini dapat membuat siswa semakin terasing dengan pembelajaran dan berdampak pada pudarnya kearifan lokal. Penguatan pendidikan karakter pun dapat dilakukan melalui gerakan literasi. Literasi merupakan kegiatan dalam mengolah informasi melalui kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan juga berbicara. Membaca merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan untuk menambah pengetahuan serta mengasah keterampilan berbahasa. Salah satu program yang dijalankan untuk menunjang gerakan literasi adalah gerakan literasi sekolah yang merupakan bagian dari gerakan literasi nasional. Salah satu kegiatan yang dapat diterapkan untuk mendukung gerakan literasi sekolah adalah dengan memberikan siswa waktu 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran untuk membaca. Hadirin yang berbahagia, kegiatan membaca dapat menambah wawasan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berbasis kearifan lokal penting untuk membuat peserta didik cinta dan tidak asing terhadap kebudayaannya. Jadi, dapat kita lihat bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal memiliki peran yang besar bagi pembangunan Papua.
Hadirin yang berkualitas, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk atas perhatian hadirin, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Cindy Christine Litai dari SMA YPPK Taruna Bakti. Kita berikan aplaus yang meriah kepada peserta terakhir kita pada siang hari ini. Sebagai penyampaian pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja berada, babak semifinal telah kita sisihkan dari 12 sekolah yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan jumlah peserta 15 peserta yang kemarin telah mengikuti semifinal, dan 5 orang terbaik inilah yang telah memaparkan pidatonya pada siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelima peserta kita yang pada siang hari ini telah selesai memaparkan pidatonya pada siang hari ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan ke Dewan Juri. Untuk Dewan Juri bisa mengambil tempat dan akan menghitung hasil penilaian dari kelima peserta yang telah memaparkan pidatonya pada siang hari ini. Sambil menunggu Dewan Juri mengumumkan hasil lomba dari para peserta kita pada siang hari ini, kita akan dihibur dari tim musik yang telah siap menghibur kita pada siang hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan hiburan dari tim pemusik. Untuk waktu dan tempat disilakan. Tim musisi Mambe Warek dengan personil 7 orang. Tim musisi Mambe Warek ini terbentuk di Jayapura dengan ketua grup Mikael Marisan. Dan lagu-lagu yang sering dibawakan lagu-lagu daerah. Dan ketujuh anggota tim musik ini adalah mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Jayapura. Pemirsa dan para hadirin sekalian, kita berikan aplaus yang meriah kepada tim Mambe Warek.
Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada grup Mambewarek. Baik, sambil menunggu dewan juri kita menilai hasil peserta yang tadi lomba pidato, mungkin secara singkat saja biar ketong semua yang ada di sini bisa tahu arti dari Mambewarek itu seperti apa. Baik, selamat siang untuk kita semua. Ya, Mambewarek itu artinya sekumpulan orang yang menjaga, melindungi, dan meneruskan. Itu arti dari Mambewarek Group. Itu arti dalam bahasa Biak. Jadi menjaga, melindungi, dan meneruskan. Man berarti perkumpulan orang yang menjaga dan melindungi, meneruskan seni musik yang ada di Papua. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan menjaga dan melindungi musik yang ada di Papua. Jadi seperti itu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau boleh tahu kakak yang tadi bicara bisa kenal namanya? Ya baik, nama saya sendiri Mika Marisan. Saya selaku pimpinan grup. Dan di sebelah kanan saya Santos Mofu, berikut Johnny Marisan, dan berikut Herman Marien, yang berikut lagi Johannes Adadikam, berikut lagi Agus Rumruren, dan juga Yanus Kawir. Kami semua asal dari Biak. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan buat grup Mambewarek. Jadi ini 7 personil sudah. Iya, 7. Tidak tambah lagi. Iya. Rencana tambah, mungkin saya juga mau bergabung. Iya. Baik. Ada karangan lagu yang diciptakan sendiri dari grup Mambewarek? Ada. Ya. Baik. Pemirsa di rumah dan para hadirin yang ada di gedung Aula Universitas Otto dan Geisler, kita mau saksikan lagi lagu yang diciptakan sendiri dari grup Mambewarek. Disilakan. Jadi lagu ini dengan bahasa Biak, arti dari lagu ini menceritakan tentang tempat di mana kita lahir dan bermain. Arti dari lagu ini. Jadi mohon maaf, ini pakai bahasa Biak. Jadi yang lain sesuaikan saja. Selamat mendengar.
Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada grup Mambe Warek menjaga, melestarikan dan melindungi tanah Papua ini, dan secara khusus juga buat musisi-musisi Papua yang ada di tanah Papua ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih kepada tim Mambe Warek, boleh kembali ke tempat. Pemirsa, para hadirin dan Dewan Juri yang kami hormati, Dewan Juri telah memutuskan untuk mengumumkan hasil lomba pidato tingkat siswa-siswi SMA dan SMK Sekota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan tema membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas. Untuk itu, langsung saja saya akan memberikan kesempatan kepada Dewan Juri pertama untuk memaparkan hasil lomba pada sore hari ini. Kepada Bapak Orlando Seli SPD, waktu dan tempat disilakan. Baik, selamat siang menjelang sore semuanya. Masih fresh ya, masih segar ya semuanya, masih semangat toh, tidak tegang lagi. Sudah maju. Oke, pertama-tama terima kasih. Terima kasih karena anak-anak, adik-adik semua sudah menampilkan hasil yang luar biasa, sangat baik sekali, yang sudah betul-betul kalian berikan bahwa inilah kemampuan kami yang sebenarnya. Tepuk tangan untuk diri Anda masing-masing. Oke, temanya kita hari ini adalah membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas. Melihat dari speech-nya kalian, melihat dari pidatonya kalian yang kalian sampaikan di depan, begitu juga dengan materi yang sudah kalian berikan ke kami, ketiga para juri ini, kami sudah memberikan penilaian, dan penilaian ini memang sudah sangat final. Oke? Iya, ada beberapa kontes peserta yang maju, ketika dia memaparkan materinya, ada yang memberikan fakta banyak sekali fakta yang diberikan. Akan tetapi kembali lagi solusinya. Setelah Anda memberikan fakta, yang dibutuhkan berikutnya adalah solusi. Betul? Solusi itu harus betul-betul tepat pada fakta yang telah dipaparkan. Kita memberikan, di Papua kekurangan guru sekian-sekian, tenaga ini dan itu semuanya kurang. Terus solusinya kita apa? Solusinya kita adalah minta untuk pemerintah bantu begini begitu. Tapi kita perlu yang lebih detail lagi. Tidak hanya pemerintah yang bekerja optimal, tapi perlu ada bantuan dari pihak lain juga. Artinya kita harus gotong royong, betul? Baik, berikutnya adalah terkait dengan pemaparan bahasanya kalian. Ya, sudah sangat baik karena kemarin itu masih ada yang dipenggal-penggal. Kata ada yang dipenggal. Namun untuk kali ini luar biasa karena pemenggalan kata yang kemarin itu sudah kurang. Lebih tepatnya kalian sudah mengeksekusi dengan sangat baik. Itu apresiasi yang sangat besar ya. Baik, berikutnya adalah terkait dengan kriteria penilaian. Kami menilai dari segi berbicara. Pada saat kita memberikan orasi, memberikan pidato, ketepatan kata, penggunaan kata, intonasi, volume, itu diperhatikan. Jadi ketika nadanya, oke, saya mau mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja dengan ekstra. Ekspresinya seperti apa? Menunjukkan bahwa ya saya ingin bahwa pemerintah harus betul-betul memperhatikan. Kita menunjukkan ekspresi dan juga ketegasan dari suaranya kita. Betul? Begitu pula dengan intonasi. Tidak boleh dalam teksnya kalian ada menggunakan titik koma, tapi pada saat di panggung semuanya tuh frontal. Jadi terkesan seperti marah. Sama pemerintah harus kayak begini, kerja begini. Padahal di teksnya kalian maunya itu pemerintah seharusnya dapat bekerja sama-sama dengan masyarakat, dewan adat bersama untuk membangun pendidikan yang baik dan berkualitas. Nadanya seharusnya santai, ya kan, pembawaannya harus baik. Akan tetapi ketika adik-adik naik ke panggung,
intonasi tersebut sudah berubah menjadi semua tegas, semuanya besar. Jadi kami yang ada di depan ini juga kami kaget karena dekat dengan sound system, dekat dengan speaker. Ketika Anda berorasi dengan keras, wah ini poinnya yang seharusnya poin pelan, jadinya poinnya tegas semua. Oke, mungkin yang perlu kedepannya lagi yang perlu diperhatikan adalah ketika memberikan orasi, memberikan pidato, kita harus mengetahui susunan kata yang baik di depan, intonasi kata yang baik. Iya, ada juga beberapa peserta yang betul-betul kami para dewan juri menghargai dan mengapresiasi tinggi karena betul-betul mengerti dengan Undang-Undang Otonomi Khusus ya. Pasal 58 ayat berapa? Ya, yang sudah kalian sebutkan ya. Itu sangat mengena, memberikan contoh pun kalian sudah memberikan contoh yang mengena. Memberikan contoh seperti kalau membangun Papua berarti seperti kemarin contoh ada yang muatan lokal ya. Caranya, solusinya seperti apa sih? Ya berarti seperti kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kita mau mementaskan drama dalam pelajaran bahasa Indonesia, tidak harus menggunakan yang dari luar, maling kundang atau apapun itu. Kita bisa menggunakan apa yang kita punya. Kita punya cerita rakyat banyak, iya kan? Dan semuanya itu sangat hebat cerita rakyat tersebut. Itu kita bisa kembangkan. Ada juga yang bilang kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan bahasa Inggris. Memang betul, karena kalau kita sudah bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik, kita sudah melihat jendela dunia banyak. Intinya adalah kita banyak membaca. Baik, mungkin pesan dari saya adalah kedepannya lagi kita harus lebih memperhatikan intonasi berbicara, ya, menyampaikan ekspresi dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih untuk adik-adik semua dan semua yang ada hadir di sini. Kita berikan tepuk tangan kepada juri 1 Bapak Orlando Seli SPD. Terima kasih. Kita akan mengumumkan hasil lomba pidato pada siang hari ini. Pada yang peserta saya mengundang untuk semua boleh ke depan. Kelima peserta bisa maju ke depan. Dan kepada yang ditugaskan untuk mengumumkan hasil lomba dari Dewan Juri, kami silakan. Baik, untuk kelima peserta, selamat ya, karena kalian sudah bisa mencapai hari ini. Kalian sudah bekerja keras, Bapak Ibu Guru sudah membimbing kalian dengan baik, kalian sudah memberikan perform yang sangat baik. Namun di atas itu semua, kalian semua baik, semua sangat bagus memaparkan materi. Tapi ada hasil yang terbaik lagi, ya kan? Oleh karena itu, kami ketiga Dewan Juri telah memutuskan, kami sudah memberikan hasil penilaian, dan untuk penilaiannya saya akan membacakan dari juara 3 ya. Saya akan memulai dengan membacakan dari juara 3. Peserta yang mendapat posisi 3 dengan total perolehan nilai 1470 atas nama Rehuel Moar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dari SMA Negeri 1 Sentani. Berikutnya yang mendapatkan posisi kedua dengan total perolehan nilai sebesar 1475 atas nama Cindy Christine Latai. Baik. Untuk posisi 1 dengan total perolehan nilai 1525 diberikan kepada
Heavenly Morin. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga juara kita pada sore hari ini. Hadiah akan diserahkan langsung kepada juara 3. Yang pertama, juara ketiga akan diberikan dari pihak Gempa untuk waktu kepada pihak Gempa bisa ke depan. Ini berupa penghargaan, ucapan terima kasih dari Jadupa bersama Gempa atas partisipasi yang telah mengikuti lomba pidato tingkat SMA dan SMK se-Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan tema membangun masa depan Papua melalui pendidikan berkualitas yang telah diselenggarakan oleh Jadupa. Makasih banyak adikku. Juara kedua, hadiah akan diserahkan langsung oleh Dewan Juri. Kepada salah satu Dewan Juri kami silakan untuk memberikan hadiah kepada juara kedua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada juara yang kedua. Terima kasih kepada Bapak Cornelis Korenelau. Dan juara ke-1 akan diserahkan hadiahnya oleh Yayasan Anak Dusun Papua pada yang ditugaskan bisa ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada KKW Elimina Morin dari Yayasan Anak Dusun Papua. Saya kembalikan lagi kepada Dewan Juri untuk memutuskan hasil pengumuman untuk harapan 1 dan 2. Disilakan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja untuk harapan 1 jatuh kepada peserta nomor urut 4 dengan total perolehan nilai 1450. Untuk harapan 2 jatuh kepada peserta dengan nomor urut 3 dengan total perolehan nilai 1445. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Harapan 1 akan diberikan penghargaan yang akan diberikan oleh guru pendamping, guru
SMA Negeri 2 Ibu Samber pada waktu dan tempat disilakan ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada juara-juara kita. Terima kasih Ibu Samber, Tuhan memberkati. Dan harapan kedua akan diberikan langsung oleh Ketua Panitia Penyelenggara untuk waktu dan tempat disilakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelima juara kita di sore hari ini. Bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini, akan ada sambutan dari Yayasan Anak Dusun Papua untuk menutup acara kita pada lomba pidato hari ini. Untuk waktu dan tempat disilakan. Selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping, dan yang terhormat orang tua sekalian yang hadir di tempat ini. Bahkan yang kami banggakan, siswa-siswi SMK, SMA sekota dan Kabupaten Jayapura, dan para pemirsa di seluruh Papua yang menonton acara kita pada sore hari ini. Yayasan Anak Dusun Papua merupakan yayasan yang didirikan oleh Dewan Adat Papua dan mendapatkan Dewan Adat dari Dewan Adat Papua untuk bekerja mempromosikan hak-hak masyarakat adat Papua. Dan salah satunya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk melibatkan generasi muda Papua adalah kegiatan debat, kegiatan pidato, dan kegiatan cerita rakyat. Dan yang sekarang kami lakukan di tingkat SMA melalui kegiatan pidato. Kami telah melakukan kegiatan ini di 3 tahun yang lalu, dimulai dari 2015 hingga 2017, dan kami mulai lagi di 2019 untuk kegiatan pidato. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang mana melibatkan partisipasi generasi muda, memberikan ruang kepada generasi muda untuk melihat fakta-fakta yang ada dan kita sama-sama mendiskusikan itu. Dan kalau kita lihat dari pembelajaran kita selama 3 tahun ini, kami melihat bahwa ada peningkatan di tahun ini, di mana siswa-siswi di tahun ini sudah lebih baik, di mana mengungkapkan fakta-fakta yang ada dan juga bisa merumuskan dari fakta-fakta yang ada. Para siswa-siswi SMK dan SMA ini merumuskan solusi-solusi konkret yang ditawarkan, apa yang harus dilakukan dengan tema kita. Dan mereka juga menganalisis tema ini secara baik dan mendalam tentang pendidikan yang bagaimana untuk memajukan pendidikan yang berkualitas di tanah Papua. Tidak menutup kemungkinan untuk tema kita kali ini, tidak hanya kita ada pihak-pihak atau komponen yang terkait untuk tema kita saat ini, baik Dinas Pendidikan, tidak terlepas dari Dinas Pendidikan juga masyarakat adat diajak untuk bekerja sama. Kalau kita bicara tentang persoalan-persoalan atau fakta-fakta konkret yang sudah diungkapkan, bagaimana kita melakukan identifikasi untuk persoalan ini, kita mendorong secara bersama-sama. Jadi kita bisa melihat
Kalau dari Dinas Pendidikan buat apa, kewenangannya apa, masyarakat adat kewenangannya apa, dan tidak terlepas dari orang tua juga. Orang tua kalau kita bicara itu dalam satu komponen. Jadi berharap bahwa pesan-pesan atau fakta-fakta yang diungkapkan menjadi bahan refleksi kita untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi pendidikan di atas tanah Papua ke depan. Akhir kata, generasi muda Papua untuk masa depan Papua. Terima kasih. Terima kasih kepada Yayasan Anak Dusun Papua yang telah menutup kita dalam acara lomba pidato kita pada sore hari ini. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita pada sore hari ini atas nama Yayasan Anak Dusun Papua dan generasi muda Papua untuk hak adat. Mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru peserta lomba dan para hadirin sekalian. Selamat sore. Akhir kata, Guru Girian Burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.